Rempah-rempah, Bu. Rempah-rempah seperti apa? Jahe. Bagus sekali ya. Oke. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini kita belajar tentang apa? Maksudnya asalnya dari budaya Nusantara. Ya, bagus ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu nih penggunanya. Ada yang tahu nggak contoh kebudayaan Hindu-Buddha yang telah terakulturasi dan masih ada hingga saat ini? Seperti itu. Maya. Kemudian apa lagi? Di bidang kaligrafi, Bu, seperti bangunan juga ada. Ya. Kalian tahu bahasa Sanskerta? Tahu, Bu. Tahu kan? Itu salah satu bentuk kebudayaan yang berasal dari Hindu-Buddha. Coba siapa yang bisa sebutkan satu kata atau kalimat dari bahasa Sanskerta? Apa contohnya? Misalnya kayak kata agama itu kan dari bahasa Sanskerta ya. Apalagi? Apa? Tuturi. Nah, ya betul. Apalagi? Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi maksudnya Gablindo, kita perlu tahu nih ada beberapa sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan atau interaksi bangsa-bangsa India, bangsa-bangsa India dengan masyarakat lokal. Yang pertama ada berita dari India atau sumber dari India. Nah, contohnya ada ini, kitab Jayataka dan Ramayana. Kemudian ada kitab Mahidesa. Kemudian ada berita dari Cina. Berita dari Cina itu ada hubungan Indonesia dengan Cina itu diperkirakan telah berkembang pada abad kelima dan diberitakan oleh perjalanan seorang pendeta yang bernama Fahien ke Tarumanegara pada tahun 413 Masehi. Kemudian ada sumber dari Yunani. Nah, sumber dari Yunani ini dicetuskan oleh Claudius Ptolemeus yang mencatat hubungan dagang India dengan Indonesia. Kemudian ada sumber bangunan bersejarah seperti prasasti, kitab kuno dan bangunan kuno. Oke. Oke, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia atau Nusantara itu ada berapa teori sih? Coba, siapa yang bisa sebutkan? 4. Apa aja? Teori
Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Oke. Oke, selanjutnya ibu punya kuis nih untuk mengetes apakah kalian menyimak benar-benar tadi. Oke, yang pertama, manakah yang merupakan pengertian dari teori yang berasal dari golongan cendekiawan yang diundang oleh penguasa lokal? Oke, apa jawabannya? Coba. Teori Brahmana, Vaishya, atau Sudra? Ada Brahmana? Vaishya? Oke, kita tes ya. Teori Vaishya. Salah. Ulang, coba. Nah, siapa tadi yang jawab teori Brahmana? Saya. Saya. Wow. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara melalui jalur apa? Betul ya? Ada jawaban lain? Ada. Oke, kita tes ya. Betul, bagus sekali. Pertanyaan terakhir, ada tahu nggak Candi Borobudur adalah peninggalan dari kebudayaan apa? Hindu kah, Buddha kah, atau Islam? Hindu? Buddha, Bu. Oke, kita coba ya. Hindu? Salah. Oke, jawaban Buddha ya. Benar. Oke, Ibu akan selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Sebelumnya Ibu mau bagi ke dalam dua kelompok. Yang sisihkan ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Ya. Sama. Oke, ikuti arahan ya. Di situ ada satu teks. Nah, ini teksnya ya. Coba dibaca dan didiskusikan. Nanti ada pertanyaan. Nah, berdasarkan teks tadi, itu kan banyak tuh kelebihan ataupun kekurangan dari teori-teori yang udah kita kemukakan tadi. Coba nanti dipasangkan nih teori-teorinya. Teori Vaishya itu menurut kalian kekurangannya apa sih? Gitu dicocokkan ya. Habis itu ada soalan kedua. Soalan kedua coba diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa saja peninggalan agama Hindu dan Buddha yang masih ada di lingkungan sekitar kita, dan bagaimana keberadaannya itu mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat ini. Paham semuanya? Paham. Oke. Ini yang dicocokkan. Misalnya, nah dari Vaishya itu mana sih kalau kekurangannya gitu. Ya ada materinya di sini ya. Oke, sekarang kita kan ya. Saya lagi dulu. Ya, oke. Ini diskusi ya, diskusi. Baik, Bu.
tentang terjadinya kolonialisme ya. Yang ketiga itu ada teori Brahmana. Kelemahannya di sini adanya pantangan menyeberangi lautan bagi tokoh agama Hindu. Untuk yang keempat, teori arus balik. Kelemahannya itu kelompok dengan derajat terendah sehingga dianggap tidak layak mengembangkan agama Hindu. Dan yang kelima, teori terakhir yaitu teori Sudra. Mohon maaf, teori Sudra itu dengan kelompok derajat rendah sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Baik, terima kasih. Bagus ya, jawabannya betul semua nih. Oke, tugasnya dikumpulkan ya. Terima kasih. Oke, baru semuanya kayaknya pada paham semua ya bentuknya tadi. Ya, Bu. Oke, Ibu, ini ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan sekarang. Nanti linknya Ibu bagikan ke grup ya. Baik, Bu. Bu, sudah siap, Bu. Oh, udah. Bagus ya. Oke. Karena udah di penghujung akhir waktu, Ibu mau tanya nih, yang bisa simpulkan nggak? Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan apa? Baik. Di mana di sini kita membahas agama dan kebudayaan Buddha masuk ke Nusantara melalui berbagai teori ya, Bu. Ada teori Brahmana, Sudra, hingga teori arus balik. Dan melalui perdagangan juga, Bu. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali ya. Berarti tadi Nova juga betul menyimak ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, baiknya kita